untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir. Kita masih meyakini bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Walaupun Nabi Musa punya keilmuan yang luar biasa, tapi tetap juga disuruh untuk mencari keilmuan. Baik, saya langsung ke sini. Ini penting. Annal ilma alladhi yu'allimuhullah li'ibadihi naw'ani ilmun muktasabun yudarikuhu al-abdu bijiddihi wa ijtihadihi wa ilmun laduniyun yahabuhullahu liman yamunnu alaihi min ibadihi liqaulihi wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi sesungguhnya ilmu itu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah ilmun muktasabun. Singkatannya itu namanya ilmu muktasab. Ilmu muktasab itu ya yudrikuhu al-abdu bijidihi wa ijtihadihi. Seorang hamba di dalam rangka untuk mendapatkan ilmu itu ya dengan bijidihi wa ijtihadihi, dengan kesungguh-sungguhannya, dengan kekuatannya. Intinya ilmu muktasab itu ilmu yang diraih dengan usaha seorang hamba betul-betul berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu itu. Itu ilmu muktasabun. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mencari ilmu. Yang sudah kita bahas, Nabi Musa itu kan melakukan perjalanan yang cukup luar biasa. Sampai Nabi Musa ini meninggalkan Bani Israel. Dan ketemu dengan yang namanya Nabi Khidir alaihissalam. Dulu saya sampaikan di sini. Fa inna Musa alaihissalam rahila masafatan tawilatan walaqiya an-nasaba fi talabihi. Ini lho Pak. Ini diantara model ilmun muktasabun. Ilmu muktasab. Nabi Musa mengadakan masafatan tawilatan, mengadakan perjalanan yang cukup panjang. Walaqiya an-nasaba fi talabihi. Ya, Nabi Musa ini mendapat apa ini? Ketemu, mendapatkan, merasakan rasa capek. Nasab itu kan kecapean, kepayahan di dalam mencari keilmuan. Wa taraka al-qu'uda inda Bani Israil li ta'limihim wa irsyadihim. Sementara Nabi Musa kemudian meninggalkan untuk duduk-duduk untuk mengajar Bani Israel, menunjukkan Bani Israel, ditinggalkan. Nah, ini loh yang kita sebut dengan apa tadi? Ilmu muktasabun. Ya memang al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Allamal insana malam ya'lam itu nanti ada bil qalam. Ya, itu ilmu muktasabun. Jenengan duduk di sini, kemudian mendengarkan kajian, bahkan mungkin ada yang mencatat atau mungkin ada yang langsung hafal itu ya. Dengan hafalan-hafalan yang kuat itu akhirnya ngerti. Itu namanya ilmu muktasabun, dengan upaya mengikat ilmu dengan catatan, mengikat ilmu dan seterusnya. Itu namanya ilmu muktasabun. Nabi Musa ini ilmu muktasabun. Ada jenis yang kedua namanya wa ilmun laduniyun. Wa ilmun laduniyun itu diambil dari surat Al-Kahfi ini. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di ayat berapa di situ? Jangan lihat di ayat yang keberapa, min ladunna ilma. Para ulama menyebutkan min ladunna ilma itu menunjukkan pada posisi ada yang disebut ilmu laduni. Ayat berapa tadi? Min ladunna ilma. 65. Nah, di sini bahwa jada abdan min ibadina
atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Nabi Musa dengan muridnya itu menemukan seorang hamba, abdan min ibadina, dari hamba-hamba kami, yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Atainahu rahmatan min indina. Ada yang mengatakan rahmatan di sini ini adalah Nabi Khidir itu juga mendapatkan wahyu. Ini diantara dalil ulama yang menyebut bahwa Nabi Khidir itu seorang nabi, bukan hanya sekedar ahli hikmah. Terus ditambahi wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepada dia, abdan min ibadina tadi itu, min ladunna ilma. Orang menyebut ilmu laduni ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa adanya proses orang itu untuk belajar. Apakah ada semacam itu? Kalau 65 surat Al-Kahfi menunjukkan itu iya. Dan seiring ilmu laduni ini kadangkala ilmu-ilmu laduni ini kadangkala khariqul adah. Khariqul adah itu berarti sesuatu yang kadangkala keluar dari kaedah-kaedah logika atau nalar. Itu ilmu, dan itu tidak bisa dipelajari, Pak. Maka saya berkata, berdasarkan kitab-kitab yang kita baca, karomah itu adalah termasuk ilmun laduniyun. Tidak bisa orang itu kemudian ayo belajar karomah, nah, kayak yang di Blitar itu, yang kemudian ditampak-tampakkan, dijual dan sebagainya. Yang namanya karamah itu tidak bisa diulang-ulang dan tidak bisa dipelajari. Dan yang namanya ilmu laduni, termasuk di bagian daripada ilmu laduni itu adalah karamah tadi itu berdasarkan posisi bagaimana iman dan ketakwaan seseorang. Maka kalau kalimatnya dalam Al-Quran itu fattaqullaha wa yu'allimukumullah, maka secara akidah tauhid saya termasuk yang tidak percaya ayo wiritan ini, wiritan itu, puasa ini, puasa itu supaya dapat karomah atau supaya dapat laduni. Itu tidak betul. Kalau saya dulu di pondok belajar, ayo belajar karomah, ternyata ya maunahan gawe kodam-kodam itu, yang jupuk macan, jupuk ini, jupuk itu bukan karomah. Kalau nanti akan kita bahas, kalau setelah kitab ini selesai khatam, saya akan membahas kitab Qasasun Nabawi, itu bagus. Termasuk nanti akan dibahas di situ bagaimana karomah yang sesungguhnya. Ya. Contoh yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi. Suatu saat dalam riwayat Bukhari itu kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan sedang pidato, sedang ceramah. Pas ketika di tengah-tengah pidato, ketika ceramah, tiba-tiba Umar bin Khattab bilang, Sariyah al-Jabal, Sariyah al-Jabal. Ini itu ya, riwayat Bukhari itu. Sariyah al-Jabal. Sariyah itu nama seorang sahabat yang pada waktu itu memimpin peperangan. Ya. Sariyah ini mendengar ucapannya Umar bin Khattab, yang pada waktu itu memang pasukan-pasukan Muslim pada waktu itu terdesak. Maka Umar bin Khattab tiba-tiba pas ketika khutbah bilang seperti itu. Sariyah sang pemimpin itu dengar, Pak, dengar. Itu jarak ratusan kilometer itu. Ratusan kilometer tanpa mic, tanpa apa. Kalau orang dukun-dukun menyebutnya telepati, tapi sebenarnya bukan telepati, lucu juga. Dan akhirnya Sariyah dan para pasukannya itu lari ke gunung. Dan ternyata dengan izin Allah menang. Lah inilah jenis karomah, dan itu bagian daripada ilmu laduni. Dan itu tidak bisa dipelajari, Pak. Jenengan pingin seperti Umar bin Khattab, ya ora iso. Dan itu tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa diulang-ulang. Nabi Khidir ini mendapatkan ilmu model begitu. Nabi Khidir ini mendapatkan ilmu model begitu. Kita lihat ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pas ketika
Nabi Khidir alaihissalam, itu kan sebelumnya memang Nabi Khidir itu sempat bilang innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa memang diingatkan di ayat yang nomor berapa? 67. Ya, sesungguhnya engkau itu tidak akan bisa sabar. Menyertai aku itu kamu tidak akan bisa sabar. Itu kalimatnya Khidir kepada Nabi Musa. Tidak sabar kamu itu. Kita lihat ayat 71. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Lepas ketika naik apa itu, Pak? Safinah. Safinah itu perahu kan? Nabi Musa dan Nabi Khidir naik perahu. Lah kok dilala khara? Saya kok bilang dilala lagi? Enggak boleh ya bilang tolak dilala. Kok tiba-tiba yang namanya Nabi Khidir ini khorokoha, melobangi perahu-perahu. Nabi Musa protes, kita paham itu. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Khidir apa? Fantolako ayat 74. Fantolako hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lah kok Nabi siapa? Musa, Nabi Khidir sudah jalan. Ketemu gulam, anak kecil Pak. Ketemu anak kecil. Lah anak kecil ini apa? Gimana? Ayat 74, faqatalahu. Anak kecil ini dibunuh sama siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa protes meneh. Aqatal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Diprotes. Sampean kok mateni arek. Yang ketiga, kita bisa melihat ya, setelah Nabi Khidir itu diprotes, lagi-lagi Nabi Khidir cuma bilang qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, dia mengatakan bukankah aku sudah bilang kamu itu tidak akan bisa sabar. Yang ketiga kita bisa pahami idza ataya ahlal qaryati nistat amaha ahlaha fa'abau ayudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqama. Jadi kan masuk ke sebuah pedesaan, ya minta dijamulah, minta makan, tapi tidak mau mereka. Ya sudah tidak mau. Tapi konteksnya kemudian ketemu di situ ada kalimat fawajada fiha jidaron. Jidar itu kan semacam tembok. Jadi menemukan sebuah rumah yang reot hampir roboh. Lah Nabi Khidir mari ngono mau perbagusi, dirupan api, dirapikan lagi. Lagi-lagi Nabi Musa itu protes. Dan kemudian di akhir-akhirnya Nabi Khidir menjelaskan alasan-alasannya. Terutama yang ayat yang 80 itu loh Pak. Ini memang menarik betul ya. Dia membunuh seorang anak. Di ayat 80 dia hanya mengatakan wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Jadi alasannya itu adapun anak kecil yang tadi dibunuh itu dia punya dua orang tua yang mukmin. Nah, khawatir kalau anak ini gede, anak ini besar, nanti malah justru membuat kedua orang tuanya jadi kufur, jadi kafir, jadi murtad, maka dipateni dhisik. Loh, ngene iki ora iso ditiru, Pak. Itulah yang kita sebut dengan ilmu apa tadi? Laduni. Ilmun laduniyun. Gak iso ditirokne. Jenengan ngotot-ngotot kate ngene, aduh. Apakah ini juga masuk ranah-ranah hakikat? Kalau menurut orang-orang tasawuf, boleh saya menyebut tasawuf ya, mereka menyebut ini sudah hakikat, sehingga mereka membedakan antara syariat sama makrifat sama hakikat itu. Pada zaman Nabi tidak pernah disebut semacam itu ya. Kalau di kitab ini yang kita bahas ini, apa yang diberikan oleh Allah kepada Khidir itu namanya ilmu laduni. Itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang saleh, yang bertakwa, dan tidak bisa dipelajari dan juga tidak bisa diulang.
Kalau yang di Blitar itu kan pakai trik-trik sulap toh. Iya betul ya. Di kelapa dibuka jebret, ternyata di jerone jari ono getihe macam-macam Allah gitu. Banyak para dukun-dukun, ya sudah apa-apa saya sampaikan di sini, meskipun di syuting tidak apa-apa lah gitu. Ya, jadi banyak trik-trik sulap, trik-trik sihir, dan kadangkala kerjasama dengan yang namanya jin, setan, dan ini hukumnya kufur. Hukumnya kufur, apalagi kalau konteksnya sebutan arraf atau kahin. Dulu pernah saya sampaikan di sini di membahas tentang masalah Nabi Sulaiman, Harut Marut, dulu sudah saya sampaikan toh? Masih ingat ya? Tidak ingat ya wis bemeneh. Padahal konteksnya orang yang melakukan sihir itu hukumnya kufur dan dipancung hukuman mati sebenarnya. Tidak saya ulang lagi. Ya, pertanyaan saya kan begini, jenengan itu posisinya pengen dapat laduni atau enggak? Lah jenengan itu kepingin dapat laduni apa enggak itu? Enggak usah yang ingin sing aneh-aneh itu, enggak usah. Jadi yang namanya laduni itu diturunkan oleh Allah tanpa permintaan seseorang. Yes, jenengan takwa, jenengan soleh, kemudian oleh Allah diberi, dan itu tidak ada aku tak kepingin ini, tak kepingin ini, tak iso melaku neng dure banyu, tak iso ngumiber, tak iso. Kalaupun ada kejadian-kejadian itu yang kita sebut dengan khariqul ada, itu ada dua model. Model yang terbanyak karena bantuan jin, karena bantuan setan. Clear ya Pak? Wis gak usah mikir-mikir opo laduni, kepingin laduni, ndak usah. Kita ini belajar yang syariat yang benar, kita belajar Al-Quran yang betul, kita belajar sunnah yang betul. Perkara nanti diberikan oleh Allah atau tidak itu bukan ranah kita. Ya, memang kalau Imam Al-Ghazali itu menyebut ada beberapa hal upaya-upaya sehingga seseorang itu diberikan oleh Allah semacam ini. Itu kan kata seorang ulama. Clear ya Pak? Lanjut. Jadi wa'allamnahu min ladunna ilma, diberikan ilmu yang itu ya kita bilang Nabi Musa tidak mendapatkan yang diberikan kepada Nabi Khidir. Tapi jenengan kita semua gak oleh sok-sokan membanding-bandingkan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maksudnya gimana? Kadang kita ngomong sakjane iku Khidir sama Musa iku lebih mulia ndi, wis gak usah bertanya begitu. Masing-masing punya ranah keilmuan. Ada juga yang sempat bertanya, loh Nabi Khidir iki syariate melu sapa? Nah gitu kan. Nabi Musa itu melu Nabi Khidir apa Nabi Khidir melu Nabi Musa dalam tataran syariatnya? Terus ada tanya lagi, Nabi Musa sama Nabi Khidir itu lebih mulia mana? Wah, tidak usah tanya-tanya model begitu sudah. Itu bukan ranah kita. Ada yang sampai mengatakan, loh Nabi Musa itu derajatnya lebih rendah dari Khidir karena tidak ngerti ilmu semacam itu. Tidak usah kita ngomong-ngomong begitu sudah. Allah hanya menceritakan modelnya seperti itu. Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir yang ternyata diceritakan apa adanya di dalam Al-Quran. Kita paham bahwa Nabi dan Rasul itu orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Mereka maksum di sisi Allah dan tidak usah dibanding-bandingkan. Dan juga kita tidak perlu untuk mengatakan lek ngono hakikat sama makrifat atau hakikat sama syariat itu lebih tinggi hakikat. Belum tentu. Kalau dia ngaku-ngaku hakikat tapi ternyata sihir, ternyata dukun dan seterusnya. Clear ya Pak? Wis gak usah aneh-aneh di dalam masalah keilmuan semacam ini. Maka kita ini adalah bagaimana mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak usah belajar ilmu sing aneh-aneh. Baik, kita lanjut. At-ta'addubu ma'al muallim.
Ini sudah apa belum sih kemarin itu? Sudah kayaknya ya. Oh belum. Kita buat terakhir kita singkat-singkat. Nanti kalau di detail per faidah nggak selesai-selesai. Kitabnya nggak ganti-ganti. At-ta'addubu ma'al muallim. At-ta'addub itu akhirnya punya adab, Pak. Punya etika. Punya etika, punya akhlak. Ma'al muallimi, berserta orang yang mengajar, guru. Nun sewu sekarang itu golek orang yang punya akhlak itu kan sudah mulai susah. Padahal konteksnya itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalimat yang dipakai oleh Nabi Musa itu adalah hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ini kata-kata yang lembut, Pak. Wa khitabul muta'allimi iyyahu altafa khitaba liqauli Musa alaihissalam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Itu di ayat berapa? Jadi pas ketika Nabi Musa itu akan mengikuti Nabi Khidir alaihissalam, ya, itu yang namanya Nabi Musa alaihissalam itu bertanya dulu kepada Nabi Khidir alaihi assalam di ayat 66 ini, Pak. Di ayat 66, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Kata-kata yang sopan, Pak, ini sopan. Apakah saya boleh mengikuti Anda? Kalau bahasa Jawanya apa boleh toh dalam ngikuti panjenengan? Boleh ndak sih saya itu melu sampean? Dengan kata-kata yang lemah lembut, boleh nggak saya itu ngikut jenengan? Ala antu alimani mimma ulimta rusyda, ya, supaya jenengan mengajari saya dengan apa-apa yang jenengan itu sudah diajari oleh Allah rusdan sebagai petunjuk. Loh, ini kan sopan. Kita jadi guru sudah hampir 21-22 tahun. Santri-santri murid-murid kita sekarang itu untuk golek akhlak nang guru itu sudah Masya Allah. Ya, kalau kita dulu sama guru itu Masya Allah, kata-katanya halus, gak berani duduk di tempat duduknya sang guru. Kalau sekarang enggak, ya. Guru ini malah dibully, diguyoni, gak karu-karuan, mejone dikelunggui. Termasuk kita ini, Pak, ketika kita ini belajar, ya, dengan seseorang yang memberikan materi keagamaan terutama, kita perlu untuk mengadakan, kita perlu untuk ada etika. Ada etika. Fa akhraja al-kalama bisuratil mulati fati wal musyawarati. Luar biasa Nabi Musa. Jenengan pernah dengar kalau Nabi Musa itu orangnya temperamen. Sekali pukul mati itu, orang Kipti itu. Kuat Nabi Musa itu, kuat. Ya, sekali pukul mati orang itu. Tapi pas begitu dia ketemu Nabi Khidir, pingin diajari ilmu, beliau sopan. Beliau itu di situ memakai kata ini loh, coba jangan lihat. Wa akhraja al-kalama bisuratil mulati fati wal musyawarati. Nabi Musa malah mengeluarkan kata-kata, ucapan-ucapan dengan bentuk yang lemah lembut, dengan bentuk musyawarah. Boleh ndak sih jenengan, saya ngikut jenengan, boleh ndak? Supaya jenengan ngajari saya sebagai petunjuk. Lah itu kan bagus. Ini kita kadangkala dengan ustadz kita, dengan kiai kita itu ndak punya adab itu ya akeh.
Tapi bukan berarti adab yang terlalu bukan, sampai mengkultuskan, sampai fanatisme, sampai apologis, bukan begitu. Bukan begitu. Baik. Ini kantaknya wa'an nakahal ta'dzinu li fi dzalika amla. Jenengan mengizinkan saya itu untuk ngikut apa enggak? Untuk belajar apa enggak? Dengan kata-kata yang halus. Lah, posisinya kemudian ada dua arah Bapak Ibu. Ada dua arah di sini nanti kalau kita singkat-singkat. Nabi Musa juga punya adab sebagai muta'allim, dan kemudian Nabi Khidir itu juga punya adab sebagai mu'allim. Di sini saya paham Pak, jenengan juga paham. Kalau tadi kan saya sempat bertanya, ada orang yang bertanya, Nabi Musa sama Nabi Khidir itu lebih mulia mana, kan begitu tadi kan? Di sini ada kata-kata begini, tawaddu'ul fadili li ta'allumi mimman dunahu fa inna Musa bila syakkin afdalu minal Khidir. Ketawaduan orang yang fadil, orang yang utama di dalam rangka mencari ilmu mimman dunahu, dari orang-orang yang di bawahnya, maka sesungguhnya Nabi Musa itu bila syakin tanpa keraguan afdalu minal Khidir. Ini loh Pak, Nabi Musa itu sebenarnya lebih utama, lebih afdal, lebih mulia dari Khidir. Tapi lumayan, luar biasa, ini pendidikan orang yang utama disuruh belajar kepada orang yang di bawah keutamaannya. Kita kan enggak toh, karena rumangsa wis pinter akhirnya gak gelem sinau nang sing wing itu. Mohon maaf, kadangkala kita itu muncul kesombongan kita karena kita sudah merasa sudah pandai. Jadi di sini posisinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adanya ta'addub, adab baik dari yang mencari ilmu dan orang yang memberikan keilmuan. Yang paling pokok juga di dalam mencari keilmuan itu harus an-nafi'. An-nafi'. Kan tadi kan mimma ulimta rusda. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat ya hanya sekedar ditampung saja. Dulu pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa hati manusia itu oleh Rasulullah digambarkan seperti tanah. Masih ingat ya, ada ajadib, ada naqiyah, ada qi'an. Ada model tanah yang disebutkan Nabi, yang pertama namanya naqiyatun. Naqiyatun itu berarti tanah yang pas ketika dia terkena hujan, dia mampu menyerap sekaligus mampu menumbuh-numbuhkan tanaman-tanaman. Amsakatil ma'a wa yumbitul kala'a al-usba al-kathir. Ini jenis orang yang mendapatkan ilmu yang kemudian ilmunya bermanfaat, dan ini yang diharapkan oleh Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir. Karena ada kalimat antu'allimani mimma ulimta rusda. Ilmu yang bermanfaat itu bisa diraih diantaranya dengan ketawaduan, punya etika. Kalau kita punya ilmu kok sok-sokan, sombong-sombongan, itu ilmunya itu hanya sebatas kulitnya saja. Di antara tujuan pendidikan itu perubahan akhlak, bukan buat untuk sok-sokan. Ya. Jadi namanya apa? Naqiyah. Ada yang kedua namanya ajadib. Ada tanah itu, dia itu pas ketika terkena air hujan itu cuma bisa menyerap air, cuma bisa menampung air Pak, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Kata Nabi, amsakatil ma'a walam yumbitul alkala'a wal usba. Dia hanya bisa mampu menahan air tapi tidak mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Ini ibaratnya orang lenggole ilmu yo mek ditampung tok, dicatet tok, tapi maru gak dilakoni, gak bermanfaat. Sementara nanti yang akan mengalir
ketika kita mati meninggal dunia itu mengalir pahala kita itu adalah ilmu yang manfaat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin itu. Kalau orang itu sudah mati semua terputus kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyatin. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga wa waladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Loh, itu yang diharapkan Nabi Musa itu ilmu yang manfaat, dan memang itu yang paling penting. Dan diantara untuk mendapatkan kemanfaatnya itu kita punya rasa tawadhu, rendah hati, punya etika. Nggak oleh kita kalau punya ilmu sombong-sombongan. Ajadib tadi itu model tanah, ketika kena air hujan dia hanya sifatnya menahan tapi tidak bisa menumbuhkan. Itu kayak sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah itu. Kayak orang matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Loh, itu loh Pak. Ya, orang-orang ini cuman mikul-mikul kitab. Orang-orang Yahudi punya Taurat. Itu kayak digambarkan seperti kamatsalil himar, seperti keledai. Yahmilu asfara, yang sedang memikul, membawa buku. Buku ini mek rono rene rono rene rono rene. Duwe catatan ilmu banyak, tapi omong dicatat tok. Nah, itu namanya hanya sekedar menampung. Tapi orang yang semacam ini masih ada positifnya. Dia masih mau duduk belajar mencatat, itu sudah luar biasa itu. Karena ada tanah tertentu yang pas ketika terkena air menggenang, ya kan? Masih bisa untuk nyiram tanaman, masih bisa untuk diambil dan sebagainya, masih mending, Pak. Lah, model tanah yang ketiga yang paling jelek itu namanya qi'anun. Qi'anun itu ya la yumsiku alma wala yumbitu alkala'a wala utba alkasir. Nampung banyu ya ora iso, menampung air itu tidak bisa, apalagi menumbuhkan. Itu hati yang rusak, Pak. Hati yang rusak. Akhirnya kalau umpamanya ngaji semacam ini, ya melebu kuping tengen, metu kuping tengen. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuknya telinga kanan, keluarnya telinga kiri masih mungkin 1% mungkin ada yang nyantol apa sih diiling. Tapi kalau sudah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, dan biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan itu faktornya banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, itu adalah kibar, itu kesombongan itu. Biasanya orang itu kalau sudah ngeremehkan orang, dia akan cenderung menolak dari orang yang dia remehkan. Allah, Ustadz Topo gitu. Padahal mungkin yang disampaikan ada betulnya juga, tapi karena sudah muncul a priori dulu, ini Ustadz Subhat ini, wah ini Ustadz duduk kelompokku ini, belum apa-apa sudah ditolak betul itu. Ya, kalau kita berhadapan dengan ilmu jangan begitulah, jangan begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, al kalimatul hikmah dolatul mu'min haitsu wajadaha bahwa ahaku biha. Kalimat hikmah, keilmuan termasuk itu adalah barang temuan orang-orang mukmin. Dimanapun dia menemukan, silakan ambil, silakan ambil. Ojo fanatisme, wah aku iki wong ormas iki kok ya gak oleh ngaji nang ormas iki. Apaan itu modelnya gitu. Wah, akhirnya terkungkung dengan satu ormas sampai kemudian tidak mau menoleh, sampai kemudian semua ormas dianggap kafir semua. Apa-apaan model begitu itu. Itu akhirnya masuk pada ranah takfiri dan fanatisme, taklid buta. Jangan begitulah, jangan begitu. Nabi Musa saja masih disuruh belajar lagi kok. Nabi Musa itu. Clear ya Pak? Jadi ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat
Yang disebutkan di sini caranya adalah dengan punya adab, punya etika. Nabi Khidir juga punya etika, Nabi Musa juga punya etika. Dan yang paling penting adalah manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa toh Pak, Ibu? Annal ilma an-nafi'a huwa al-ilmu al-mursyidu ila khairin. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu al-mursyidu ila khairin. Ilmu yang mampu menunjukkan, mengarahkan kepada kebaikan. Sakjane ngono, kalau tambah ilmu sakjane akhlaknya tambah apik. Tambah petunjuknya. Apa kata Rasulullah? Manis dada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yasdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh dari Allah. Lek ono wong tambah ilmu kok tambah sombong, nah itu berarti durung manfaat. Ono wong nambah ilmu kok tambah jahat sama tonggoni, oh berarti belum manfaat. Ya mungkin dia paham dengan akidah yang betul, tapi dia belum paham dengan keilmuan sesungguhnya. Nabi Musa itu ilmunya tinggi luar biasa, full tingginya. Oh, Nabi dan Rasul kok. Jenengan tidak akan bisa membantah bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya dan ilmunya itu seorang Nabi dan Rasul. Nabi Musa saja punya akhlak kok. Kita bukan Nabi nggak punya akhlak. Nabi Muhammad punya akhlak luar biasa. Nabi Muhammad sampai dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad aja punya akhlak kok. Kita bukan Nabi dah punya akhlak. Sok-sokan wis duwe ilmu, gak karu-karuan. Ayolah, insya Allah di Masjid Taqwa ini orangnya ilmunya juga bagus-bagus, akhlaknya juga bagus-bagus. Pematerinya, nah itu terutama pematerinya juga harus punya akhlak. Tidak hanya sekedar titelnya, tidak hanya sekedar ilmunya, tapi pematerinya pun juga harus punya akhlak. Ilmu yang bermanfaat itu mursidu, al-mursidu ila khair. Ilmu yang mampu mengarahkan kepada kebaikan. Fakullu ilmin yakunu fihi rusydun wa hidayatun liturukil khair wa tahdhirun an tariqis syarr aw wasilatun lidzalik fa innahu min ilmin nafi wa ma siwa dzalika ya fa imma terpotong ya. Kalau umpamanya wa ma siwa dzalik, yaitu berarti bukan ilmu manfaat. Saya terjemahkan sedikit. Setiap ilmu yang di dalamnya ada petunjuk, ya kan, mengarahkan ke jalan-jalan yang baik, mengingatkan dari jalan-jalan yang jelek, atau setidak-tidaknya menjadi perantara untuk kepada kebaikan, untuk menjauhi kepada kejelekan, itulah fa innahu minil ilmi an-nafi. Itu loh Pak. Clear ya Pak? Ada yang didiskusikan, udah lama kita tidak diskusi. Monggo silakan. Tidak ada ya? Baik. Ternyata di poin nomor 12 lanjutannya di 13 ini. Kalau tidak ada diskusi saya lanjut. Wa ma siwa dzalika fa imma ayyakuna dharran. Jadi ilmu yang malah justru tidak bisa mengarahkan kepada kebaikan, ilmu yang tidak bisa mencegah orangnya dari kejelekan, itu malah justru berbahaya. Ada tidak ajaran dari Kanjeng Nabi bahwa fanatisme sampai mengatakan selain kelompoknya itu kafir semua? Tidak ada. Apakah ada ajaran Nabi bahwa ketika kita itu tidak boleh menjawab salam dari kelompok kita? Tidak ada. Tapi pernah terjadi juga kan di masjid kita ini.
Orangnya bilang sama saya, Ustadz saya ini ngucapin salam 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak mau jawab. Tak deketi Pak, tak tanya kenapa kamu nggak mau jawab salam. Jawabannya enteng tuh, haram hukumnya menjawab salam dari ahlul bid'ah. Ini fatwa dari mana model begini nih? Apakah memang betul orang yang melakukan bid'ah itu kemudian langsung dianggap ahlul bid'ah, dan kemudian pas ketika dianggap dia melakukan bid'ah kemudian salamnya tidak boleh disalam? Petunjuk siapa ini? Fatwanya siapa? Nah itu, jadi jangan begitulah, jangan begitu. Banyak Al-Quran dan Sunnah yang kita bahas. Makanya mungkin ada kitab yang sangat bagus. Tidak tahu sudah dikaji di sini atau belum. Kitabnya itu namanya Min Akhlaqis Salaf. Ya, Min Akhlaqis Salaf. Kecil kitabnya, kuning warnanya, punyanya Syekh Ahmad Farid. Itu berbicara tentang akhlaknya para salaf. Para salaf itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Bagaimana mereka memahami akhlak itu menurut sahabat. Tetapi di kalangan kita ini masih ada semacam itu. Mohon maaf, senyum saja kepada selain kelompoknya tidak mau. Duduk bersama saja dengan kelompoknya tidak mau. Itu memakai satu hadis yang kemudian digebyah-uyah, tidak memunasabahkan kepada hadis-hadis yang lain. Itu loh Pak. Jadi kok malah ngomong ngono malian ya. Ini kita bicara tentang di sini Pak. Ilmu itu seharusnya mengarahkan kepada kebaikan, bukan malah sebaliknya. Duduk bersamalah. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat, yang ini istinbatul akamnya benar, ini tidak benar, lah maka yang tidak benar seharusnya kepada istinbat yang betul. Sudah dibel, sudah selesai. Jadi mungkin tinggal satu pertemuan lagi untuk masih membahas tentang ngaji kaweruhnya Musa kepada Nabi Khidir. Kita ini kan ngaji kaweruh, marsudi kaweruhnya kan kita ini sekarang. Insyaallah pertemuan berikutnya bila diizinkan oleh Allah, jika umur masih dipanjangkan oleh Allah, kita akan ketemu lagi untuk bahas di faedah-faedah berikutnya. Mudah-mudahan kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita mampu mengarahkan kepada hal-hal yang baik, ilmu kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول